Engkau yang layak menerima yang segala yang terbaik daripada kami. Karena Engkau yang terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Hidupmu, nyawamu, dan segala yang terbaik di surga Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus, Kau berikan bagi kami. Bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami gak bisa balas semuanya, tapi biar lewat puji-pujian, nyanyian, pengagungan kami hanya bagi Tuhan, hanya untuk-Mu, milik-Mu selama-lamanya. Biar hati kami terpesona saja hanya akan Engkau pada kami ya Tuhan. Karena tiada yang seperti Engkau yang mengasihi kami, menerima kami ada apa adanya. Kami bersyukur, terima kasih Engkau layak dipuji-puji. Terima penyembahan kami dari hati kami, penuh kekaguman akan Engkau. Tuhan jawab ya Tuhan, kerinduan umat-Mu untuk tinggal dekat, bersekutu, menikmati keindahan-Mu, menikmati keagungan nama-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang menggantikan Engkau dalam hidup kami. Engkau satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Berkati firman-Mu, berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu semua yang ada pada ibadah sore hari ini. Kami siap untuk menerima bagian yang terbaik, persekutuan dengan firman-Mu, dengan pribadi Tuhan sendiri. Ajari kami to know you more, untuk mengasihi, untuk mengenal Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, dan hidup di dalam setiap janji-janji-Mu, rencana-Mu dalam kami. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk jemaat yang terkasih. Oh haleluya. Puji Tuhan. Enjoy sekali dalam pujian penyembahan yang barusan kita naikkan. Sungguh indah Tuhan itu, mempesona kaguman kita. Biar hanya kepada Dia, karena Dia yang menawan hati kita. Amin. Ya, keindahan dunia ini hanya fana, hanya berlalu. Kesukaan di dunia ini pun hanya sesaat saja. Tetapi ada sukacita yang besar, yang sejati, yang hanya ada di dalam hadirat Tuhan ketika kita memuji, menyembah Dia. Puas gitu di hati. Wow, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan hari ini seperti setiap bulan yang baru, ada visi yang baru setiap bulan yang menuntun kita untuk semakin dekat, semakin serupa dengan Dia. Kalau bulan lalu kita mendengar tentang walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Di bulan yang baru, bulan November ini, visi bulanan kita adalah greater blessing. Ya, saya percaya setiap kita akan mengalaminya. Bukan sesuatu tentang blessing, berkat, bukan segala sesuatu tentunya enggak semata-mata, bahkan terlalu pendek kalau kita melihat blessing itu berkat materi. Percayalah, Allah sanggup mengaruniakan, memberikan kepada kita beyond, melampaui bahkan sekedar materi yang kita butuhkan. Karena firman-Nya berkata, barang siapa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Sebab itu kalau kita sepanjang bulan ini visinya ada greater blessing, bukan hanya sekedar berkat materi saja, tapi ada berkat rohani yang jauh melampaui semuanya. Amin. Haleluya. Mari, by the way, khotbah hari ini berseri. Tadi pagi saya kasih judul Prioritas Hidup Part 1, Part 1. Dan pada sore hari ini di ibadah umum 2 ada kelanjutan Prioritas Hidup Part 2. Jadi kalau saudara belum mendengarkan yang pagi, mungkin bisa ikut YouTube. Nanti hari Selasa akan di-upload di YouTube GMS Jateng. Nanti klik yang GMS Magelang. Di situ nanti Anda akan mendengar secara keseluruhan prioritas hidup part 1 dan part 2 supaya kita bisa dapat penuh mengenal apa yang ada di hati Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Sedikit preview untuk ibadah umum 1 tapi nggak detail karena nggak mungkin waktunya. Sedikit preview tentang prioritas hidup. Ya, saya tadi baca satu ayat di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Bapak Ibu jemaat terkasih, 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukuplah, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu sih. Yang lain tuh aksesoris tambahan, bonus, kemurahan Tuhan belaka. Tapi
yang menjadi sejati esensi kebutuhan hidup seorang manusia dalam makanan dan pakaian. Cukup. Tetapi karena keinginannya besar, nafsunya besar, manusia bahkan jatuh, ya, terjerat, bahkan binasa oleh keinginannya sendiri. Ya, tidak jarang atau tidak sedikit yang seperti itu. Sebab itu kita perlu dengaran suara Tuhan. Satu ayat yang tadi pagi Tuhan ingatkan di hati tentang Ulangan 28 bahwa ayat 1 dan 2, bahwa jika engkau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, di situ diulangi sampai 2 kali di ayat itu betapa pentingnya untuk kita mendengar suara Tuhan, untuk kita mendengar apa hikmat Tuhan dalam kita menjalani hidup kita di dalam Dia. Ya, sehingga kita pun akan mengalami kepenuhan di dalam Dia. Yang mau katakan amin? Oh, haleluya. Dan saya tentukan tadi, saya susun, bukan tentukan ya, saya susun prioritas hidup di ibadah pagi ini, preview sedikit ya, supaya Anda dapat mengikuti. Nanti detailnya bisa ngikuti YouTube-nya. Susunan prioritas berdasarkan firman Tuhan, Alkitabiah, bukan hikmat manusia tapi ada dalam firman Tuhan. Nomor 1 adalah Tuhan. Nomor 2 adalah hidup. Nomor 3 adalah tubuh. Nomor 4 adalah makanan. Nomor 5 adalah pakaian. Nomor 4 uang, nomor 5 makanan, nomor 6 pakaian. Dan ayat itu firman Tuhan ada di dalam Matius 6 ayat 24-25. Saya akan bacakan buat Anda. Matius 6 ayat 24 dan 25. Demikian firman-Nya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi 1 sama 4 itu diversuskan. Nomor 1 Tuhan, nomor 4 uang atau Mamon, diversuskan. Tadi pagi saya jelaskan bagaimana Allah kita itu Allah yang cemburu. Bahkan hukum Taurat perjanjiannya diberitahukan kepada umat pilihan Israel waktu itu. Engkau akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Perjanjiannya diberitahukan, hukum Taurat diberikan bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Tuhan itu Allah yang cemburu. Apapun yang menyerupai berhala dalam hidup kita itu kejijikan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka, Tuhan benci. Ya, Tuhan tidak suka. Jangan duakan Tuhan, jangan gantikan Dia dengan apapun juga. Jangan jual Tuhan dengan apapun juga, harta, tahta atau apapun. Saya tadi pagi banyak menjelaskan hal itu. Ya, yang 1 Allah dan Mamon, nomor 1 Tuhan. Penting Bapak Ibu Saudara bahwa ingat, dimulai semua daripada Dia, akhirnya juga daripada Dia, ya kan? Jadi kalau sudah kita tahu awal dan akhirnya Dia Alfa dan Omega, ya sudah, hiduplah bagi Dia, bukan bagi diri kita sendiri saja. No, tinggalkan yang seperti itu. Karena kalau bagi keinginan diri kita nggak ada puasnya, keinginan manusia akan jatuh di dalam berbagai pencobaan, akan jatuh di dalam berbagai duka, akan jatuh. Hidup manusia itu, percayalah, banyak sudah di sekitar kita terjadi. Saya berdoa biar setiap umat Tuhan tidak perlu mengalaminya karena selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya, kita dituntunnya. Yang kedua, prioritas hidup adalah hidup itu sendiri. Saya berkata hidup manusia itu didesain Tuhan itu hidup bersama, sosial ya. Seorang dengan yang lain, dengan sesama manusia gitu. Jadi tempatkan hubungan di atas. Saya tadi pagi cerita bagaimana waktu menikah dengan istri di awal-awal ada penyesuaian di antara kami. Tapi kami sudah komitmen dari awal bahwa hubungan kami itu di atas segala konflik yang ada. Kami banyak mengalami beda pendapat, konflik kecil besar juga. Ya, hamba Tuhan juga nggak luput daripada hal-hal yang demikian. Itu dinamika kehidupan dunia sudah jatuh dalam dosa. Ya toh? Ya, kita bergumul bersama-sama atasnya. Tapi ketika kita punya kesepakatan, komitmen untuk menentukan hubungan kita ini di atas daripada konflik itu, maka itu kami ini terjaga dengan baik. Bersyukur untuk setiap hikmat Tuhan yang Dia beri, itu menjaga kita senantiasa ada di hadapannya. Bahkan menyelesaikan rencananya dalam setiap hidup kita. Hidup dalam panggilannya, berpadanan dengan
panggilan Allah dalam hidup kita. Oh haleluya. Jadi pastikan ketika Anda berhubungan dengan sesama, hidup itu lebih penting daripada makanan. Apa yang kita rasa. Kita makan kan rasanya manis, asin, pahit, kecut, tawar. Ya kan? Ya, tempatkan hidup itu lebih daripada makanan. Ya, hidup bukan makan untuk hidup. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya, hidup untuk makan, bukan hidup untuk makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, kebalik-balik. Jadi jangan bingung ya saudara. Ya, hidup itu lebih penting. Yang ketiga, tubuh. Ya, kita harus menjaga tubuh kita sehat, fit, prima untuk menggenapi rencana Tuhan. Gak boleh kita sembrono. Ya, dengan tubuh ini gak bertanggung jawab. Firman-Nya berkata, tubuh kita ini bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalamnya. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita, ya. Jangan dilakukan dengan hal-hal yang tidak bijaksana. Ya, kita atur hidup sehat, pola hidup sehat, tidur cukup, olahraga, makanan sehat juga. Karena kalau enggak, nanti bisa sakit. Berapa banyak orang mengalami sakit karena tidak berhikmat, karena pola makannya enggak sehat, karena istirahatnya enggak cukup, enggak pernah olahraga dan semuanya. Ahli gizi mengatakan, kalau mau umur panjang, pola makan hidup sehat, makanan sehat, istirahat cukup, olahraga juga. Ya, biar kita seimbang dalam hidup kita, ya, supaya kita dapat menyelesaikan dengan finishing well, melihat anak cucu kita pun kita mendampingi mereka dengan gagah perkasa ketika mereka besar kelak menikah. Kita pun bisa bahkan berbahagia dengan anak cucu kita. Enggak, kelemahan tubuh sakit tidak menghalangi sukacita. Amin. Ya, 4, uang, ya, pakaian, makanan dan pakaian itu bonus, itu aksesoris saja. Ini sedikit preview buat kita semua. Nah, saya lanjutkan untuk part yang kedua di ibadah umum 2 ini, ayat yang ke-9 dan ke-10 dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Silahkan ditayangkan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ada, sebentar, balik lagi ayat 9, ada yang saya garis bawahi, itu menjadi poin penting dari setiap part kedua ini yang saya akan sharingkan kepada Anda. Next, ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, nanti kita akan belajar ya pelan-pelan, kita akan renungkan pada apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 10 tadi, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kita lihat sebuah pohon, tanaman ada akarnya, bukan? Kalau nggak ada akarnya gimana? Dia ngambil sari-sari makanan itu. Nah, karakteristik akar itu saya pelajari, akar itu mencari dan membawa makanan, ya. Mencari dan membawa makanan. Mencari sumber air di mana ada sari-sari makanan, lalu lewat akar itu sumber makanan itu, sari-sari makanan itu dibawa ke atas sehingga seluruh pohon itu menerima, dan kalau menerima maka sehat, ranting-rantingnya pun daunnya akan hijau, akan berbuah juga seperti itu. Ya, lalu yang kedua, menguatkan pohon. Akar yang bagus, yang kuat, pohonnya pasti akan kuat. Lihat pohon beringin atau pohon kelapa atau pohon apapun lah ya, yang tinggi, yang besar, yang besar gitu ya. Ada pohon di Amerika tuh bisa berapa, 5 sampai 10 orang gandengan gini, nggak bisa tuh ngelingkari karena gede banget. Ada, saya lupa nama pohon itu. Itu akarnya bagaimana ya ke bawahnya ya, besar banget. Karena akar pohon itu kuat. Yang ketiga, akar itu ke bawah dan makin ke dalam. Yang keempat, tidak terlihat. Kebanyakan akar itu di bawah sehingga kita nggak lihat di permukaan. Tapi tadi ayat firman Tuhan memperingatkan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Adalah cinta uang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pengen mengalami greater blessing, berkat terbesar daripada Allah,
yang akan mengaruniakan, mempercayakan semua, memberikannya dengan murah hati, maka kita harus menjaga hidup. Ya, jangan pingin cepat kaya tadi, karena nanti orang yang cepat kaya terjatuh, terjerat dan binasa. Ayat 9. Ya, dengan poin itu nanti saya akan jelaskan. Tapi ini runtutannya. Sehingga kalau kita perlu mencari uang, ya betul, uang pasti kita perlu mencari, bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal. Betul ya, uang kan nggak jatuh dari langit. Ya, jalan di surga ya memang dari emas. Tapi kalau malaikat ini loh kayak bola itu menendang, emasnya jatuh di sini ya, itu mujizat. Tetapi kan nggak juga, ya kan? Kita harus mengusahakan, bekerja. Firman Tuhan juga mengatakan kalau kamu nggak bekerja jangan kamu makan. Ya, seimbang kok firman Tuhan itu. Tapi ini juga menjagai kita Bapak Ibu, jangan pingin cepat kaya. Akar segala kejahatan ada cinta uang. Kalau kita cinta uang, mengikat, dikuasai, pastilah ya kita ini akan tidak mengalami greater blessing, akan sia-sia. Ayat di atasnya, ayat 7 kalau nggak salah, itu 1 Timotius tadi 6 ayat 7, kita ini datang tidak bawa apa-apa. Kita telanjang. Pulang pun kepada Tuhan nanti juga nggak akan membawa sesuatu pun daripada yang sudah kita miliki, kita terima, kita nikmati di dunia ini. Kembali ke situ. Ya. Jadi kita harus menjaga, karena kalau kita ya betul dengan mencari, tapi motifnya dalam mencari itu yang harus perlu kita hati-hati, perhatikan dengan seksama. Kalau hanya untuk memuaskan, kalau hanya untuk dengan motivasi yang salah, menghalalkan segala cara, nggak bisa. Aku harus dapat, piye caranya dengan merugikan, dengan menipu, dengan semuanya. Nah, itu salah di hadapan Tuhan. Bukannya kita dapat, malah kita terima hukuman, bukan terima berkat. Ya, sehingga kalau mulai mencari, membawa makanan, harusnya cuma kan membawa kejahatan. Bahkan semakin kuat kejahatan itu, ke bawah makin dalam, terikat kita dengan kejahatan itu, tidak terlihat, akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Dampak buruk dari cinta uang. Poin 1 dari ayat 9 tadi dikatakan terjatuh. Ya, orang yang cepat kaya, dia cinta uang, dikuasai, dia akan terjatuh. Terjatuh itu dalam perenungan saya dapati, orang akan terjatuh hidupnya karena orang itu tidak ada rasa cukup. Perhatikan saja, orang kalau tidak merasa cukup dalam dirinya, maka dia bisa terjatuh dalam hidupnya, terjatuh di hadapan Tuhan. Ya, karena orang itu tidak merasa cukup akan harta yang dimiliki, yang pada dasarnya adalah orang yang miskin. Jadi orang yang miskin itu pada dasarnya adalah orang yang sudah punya segala sesuatu, mungkin banyak dia punya segudang harta bendanya, tapi dia masih merasa kurang. Itu orang yang miskin, tidak merasa cukup. Ya, orang tidak ada rasa cukup itu gambarannya juga sebaliknya. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diterimanya, apa yang dimilikinya. Karena kekayaan sejatinya adalah pada kualitas, bukan kuantitas. Ada banyak orang salah, dia mengejar kuantitas, harus punya banyak, harus punya, tabungan depositonya harus sekian, rumahnya harus punya sekian, harus punya mobilnya berapa, apapun lah. Dia ngejarnya kuantitas dan itu salah. Hati-hati kalau sudah mengejar kuantitas, motifnya nanti salah, bukan mengalami greater blessing. Ya, hati-hati, bisa terjatuh hidup kita. Yang kedua, tidak ada rasa syukur. Tuhan menghendaki umatnya itu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Ingat tidak dengan firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, sukses, gagal, mengucap syukur. Segala hal itu semuanya kita gak pilih-pilih. Kalau lagi diberkati, lagi sukses, lagi berhasil, lagi beruntung, mengucap syukur. Thank you, kamsia. Tapi kalau lagi jatuh, lagi mengalami kegagalan, tidak mengucap syukur. No, enggak seperti itu. Bukan ditentukan itu semua.
Tapi justru kita itu bisa mengucap syukur. Dalam beberapa bulan yang lalu satu ibadah juga saya sudah memberitakan alasan-alasan kita ini bisa mengucap syukur kok. Ya, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan sudah cukup untuk alasan kita mengucap syukur. Kita hidup hari ini. Ini udara. Ada orang yang di rumah sakit harus bayar mahal oksigen ini dan banyak hal untuk kita mengucap syukur. Jadi apapun kondisi keadaanmu, belajar mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur dia akan bisa menghadapi tantangan berikutnya. Sekarang dia kegagal, dia lagi jatuh, dia lagi gagal, dia mengalami hal yang struggle gitu. Tapi kalau dia bisa mengucap syukur, dia punya kekuatan untuk menghadapinya. Dan Tuhan menyertai dan Tuhan berkenan. Karena firman-Nya, mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Allah akan bekerja dengan caranya ajaib. Pertolongan daripada Dia tak akan pernah bertangguh dalam hidup orang-orang yang demikian. Amin. Karena perhatikan, kebahagiaan atau kekayaan sejati ada di dalam rasa syukur. Orang yang bisa bersyukur itu adalah orang yang berbahagia sesungguhnya. Orang yang kaya. Sekali lagi, kekayaannya bukan pada materi, kuantitas banyaknya yang dia miliki apapun itu, tapi dia kualitas. Ya, kualitas. Pasti bisa. Ketika kita dengar firman Tuhan ini, hati kita dikalibrasi lagi, diluruskan kembali. Seperti kompas itu, kembali selalu menunjukkan arah utara. Karena kalau sudah bergeser sedikit, wah berbahaya, bisa menyesatkan orang-orang keluarga kita. Kalau kita hati kita enggak tulus murni kepada Tuhan. So dengarkan firman Tuhan. Maka ketika engkau dengan baik-baik sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata firman di Ulangan 28 ayat 2, ini akan menjadi bagianmu. Ayat 3 dan seterusnya. Tadi pada pagi saya kasih PR untuk baca apa saja yang akan menjadi bagianmu. Tapi kuncinya dengar-dengaran suara Tuhan. Lalu tidak peka dengan kebenaran. Orang yang mengabaikan kebenaran akan kompromi dengan kejahatan. Tidak peka, orang yang jatuh, orang yang mengejar ingin cepat kaya, orang yang cinta uang tadi, kuasai, diikat, itu akan mengabaikan kebenaran. Akan kompromi dengan kejahatan. Berapa banyak orang itu akhirnya melakukan korupsi, penipuan, dan penggelapan dan sebagainya. Berapa banyak? Karena dia nggak peka lagi, mengabaikan kebenaran. Karena hidupnya, dirinya sudah dikuasai oleh cinta akan uang, ingin cepat kaya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dampak buruk yang kedua daripada cinta uang. Ini peringatan buat kita supaya kita ini, Anda semua akan mengalami greater blessing. Sebelum Allah mengaruniakan memberikan berkat-Nya, by the way Allah, Tuhan dalam Yesus Kristus, Dia naik ke surga, Dia itu memberkati loh. Minimal ada berapa ratus orang murid-murid waktu itu sebelum naik ke surga menyaksikan. Dan ada malaikat kan, hei Tuhan nanti akan datang lagi seperti yang kau lihat. Apa yang kamu lihat ke atas terus? Dia sudah ada di surga kok. Dan Dia memberkati, Dia memberikan pemberian-pemberian. Tapi sebelum itu engkau terima, hiduplah di dalam jalan ini. Ya, jangan dikuasai oleh cinta akan uang. Nomor 2, dampak buruknya cinta uang itu terjerat. Terjerat. Hidupnya orang yang terjerat itu hidupnya dikuasai oleh uang. Tahukah saudara, uang itu adalah hamba yang baik, tapi dipastikan dia akan menjadi tuan yang jahat, yang kejam. Tadi pagi saya cerita perumpamaan anak yang hilang. Anak itu minta harta benda, ya, harta waris yang menjadi warisnya bapaknya belum mati, diminta menjadi baik. Enggak, ini kurang ngajar, enggak sopan. Tapi karena cintanya bapak pun mengaruniakan, dibuat foya-foya. Kita tahu cerita itu bukan? Orang yang keluar daripada kehendak Tuhan, daripada jalan, daripada perlindungan, daripada kasih karunia, tidak taat, melakukan firman, tidak dengar-dengaran, dia akan mengalami kebangkrutan dalam hidupnya, kelaparan, minus. Bahkan diceritakan kan, bahkan dia mau ngisi perutnya dengan ampas babi yang sedang dia ada tuan yang jahat itu, si iblis, suruh ngurusi babi. Come on, di luar Tuhan hidup kita akan sengsara.
Tapi lebih baik bersama dengan Tuhan. Kalau kita ini mengalami struggle apa, gak apa-apa. Allah menyertai, dia pasti memberikan jalan keluar. Pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, dia pasti akan memberikan pertolongan kok. Gak sanggup gitu, gak akan dibiarkan seperti itu. Mengenallah hatinya Tuhan. Dan ketika anak itu mau ada niat kembali saja, bahkan dia hanya modal, aku jadi orang upahan Bapak saja, aku gak layak disebutnya Bapak. Bahkan ketika dia mau kembali dengan bau babi itu, Bapak berlari, menyambut, memeluk, mencium, mengembalikan semua, sepatu, cincin, jubah. Lihat hati Tuhan seperti itu. Jadi kalau engkau hidupmu baik-baik sekarang, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Yesus sudah mati. Ingat kalau kita mau berbuat dosa, ada seorang pribadi yang mati buat engkau, menebus hidupmu. Upah dosa adalah maut, kata firman Roma. Sebab itu kita gak jadi hidup sungguh-sungguh. Tapi kalau lagi jauh, kembali. Kita dengar firman Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita semua. Katakan amin. Haleluya. Ya, orang yang dikuasai oleh uang hidupnya terjerat oleh cinta uang. Terjerat. Saya teringat tadi pagi belum saya ceritakan, ini tadi barusan teringat kisah Lot di kitab Kejadian, ponakannya Abraham. Ketika semua diberkati Tuhan, ternaknya banyak, pegawainya banyak, lalu terjadi pertengkaran kan di antara itu orang Abraham sama orangnya Lot. Terus Abraham, udahlah pilih, kalau mau kamu ke kiri aku kanan, kamu ke sana aku ke sini gitulah ya. Lalu Lot melihat, pandang dan lihat Sungai Yordan sebelahnya itu asri sekali gitu. Karena dia dikuasai oleh, terjerat sudah dengan cinta uang, dengan harta. Dia wah nanti aku kalau ke sana sebelah Sungai Yordan itu, Sungai Yordan apa sungai apa benar ya? Di situ wah pasti akan luar biasa. Padahal itu dekat Sodom dan Gomora. Yang notabene kota itu udah bejat-jat, jahat di mata Tuhan, namun tidak dibinasakan. Tapi dia tetap memilih ke sana. Karena dia dikuasai oleh harta benda, oleh kekayaan. Dia ingin cepat kaya, dia cinta uang. Dia sudah punya banyak tapi masih kurang. Hati-hati. Seberapa banyak dia miliki di Sodom dan Gomora itu. Saya percaya ternaknya semakin banyak, orang-orang upahnya semakin banyak. Saya percaya. Tapi lihat akhirnya ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora itu. Apakah Lot membawa semuanya itu? Habis lenyap pada waktu dibinasakan Allah. Sodom dan Gomora, dia tidak membawa apa-apa dari sana. Hati-hati saudara. Ada kisah seorang muda yang kaya. Dikisahkan juga dia datang pada Tuhan. Tuh guru, apa yang supaya aku hidup kekal atau beroleh hidup? Loh, lakukan apa yang baik, firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan saksi dusta, apa bla bla hukum Taurat tadi disampaikan. Loh, guru itu semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Lalu Tuhan, oke, bagus, tinggal satu saja. Juallah semua harta milikmu itu dan bagikan kepada orang-orang miskin, orang yang membutuhkan. Dia sedih, dia tidak bisa terima, dia menolak syarat untuk mengikut Yesus. Untuk beroleh hidup kekal di dalam dia, hidup yang sesungguhnya. Penuh, mengalami kepenuhan. Lalu dia kecewa, meninggalkan Tuhan. Come on. Hai jemaat yang dikasihi Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita mengalami greater blessing, jaga hati kita. Ya. Yudas Iskariot juga sama. Hanya berapa keping perak, 30 kalau gak salah. Dia menjual Yesus. Saudara tahu akhir hidupnya Yudas Iskariot, salah satu murid itu. Menyesal. Dia mengembalikan uang itu kan kepada imam-imam kepala. Nih uangnya aku balikan. Menyesal. Dia telah menjual Yesus. Hanya 30 keping perak. Imam-imam itu urusanmu. Dikembalikan lagi bolanya. Dan dia gak bisa nerima kesalahan yang dia telah perbuat. Dia merasa bersalah. Dan dia meninggalkan sana langsung gantung diri. Tragis sekali hidup orang-orang yang seperti itu. Sebab itu hati-hati. Ya. Jangan terjerat dengan cinta uang. Dampak buruk cinta uang yang ketiga adalah tewas.
tewas, binasa. Tadi kata-kata yang ayat 9. Tapi biar bagus ya, terjatuh, terjerat, dan tewas gitu ya. Binasa, sama kan? Binasa. Orang yang akan mengalami binasa hidupnya, dia akan binasa karena orang itu akan menyimpang daripada imannya di dalam Tuhan. Imannya akan kandas di tengah jalan. Tidak pernah menyelesaikan kehendak rencana Tuhan. Tidak pernah sampai di ujung hidupnya. Finishing well, finishing strong, apalagi menerima mahkota kehidupan daripada Allah yang sudah menyediakan barang siapa yang dengan setia, yang hidup senantiasa dengan imannya menjaga sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Nantikan yang seperti itu mulia sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Binasa. Maleakhi 3 ayat 8. Ini mengingatkan kita semua, tidak kebetulan hari ini kita membawa persembahan persepuluhan. Kembali kok. Bukan karena Tuhan butuh uang kita. No. Dia punya segalanya, emas, perak, kekayaan, seluruh bumi ini punya Tuhan. Dia menciptakan alam semesta dengan firman-Nya, bahkan jadilah. Maka semua itu ada tercipta. Jalannya surga dari emas, dindingnya dari batu-batu permata. Tuhan gak perlu uangmu, tapi Dia mau hatimu. Dia mau hatimu. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu, bereskan soal keuanganmu. Orang yang tidak setia, orang yang tidak jujur dengan uang, hatinya juga susah untuk jujur. Sikap kita terhadap uang mencerminkan sikap kita kepada Tuhan. Saya ulangi, sikap kita terhadap uang, bagaimana kita handling money, sesungguhnya mencerminkan Tuhan dalam hidupmu. Matius 6 ayat 21, ayat yang terkenal berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau dengan yang 10% aja kita gak setia, I think 90% pun kita gak benar. Realistis manusia. Sebelum ada orang yang menyerobot jalanmu dan kau tidak akan marah atasnya, tapi gak berani kita. Gak berani. Saya pernah antri gitu, ada yang nyerobot. Aduh jengkel sih, kok gitu sih? Kok sudah tahu ada antrian nyobot gitu. Jengkel aja, tapi saya gak ngapa-ngapain. Namanya hamba Tuhan, pendeta, masuk marah-marah, wah gitu, ya enggak kan. Tapi dengan Tuhan, seringkali kita menipu Dia. Seringkali kita mencuri apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita sesungguhnya belum memberi Tuhan. Tentang persembahan persepuluhan itu kita mengembalikan. Kita belum memberi. Apa yang bisa kita beri? Dia punya segalanya. Bukankah hanya untuk saja menjagai kita, biar hati kita ini tetap melekat, biar Tuhan tetap yang terutama. Itu akan kembali kepada kita kok. Ya. Haleluya. Ulangan 14 ayat 23. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apapun, semua tujuannya satu. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. The purpose of things is to teach you always to put God first in your life. Segala sesuatu yang ada pada kita, tujuannya satu. Untuk menjadikan semuanya itu, apakah kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama dalam hidup kita. Perpuluhan itu untuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu terutama dan yang pertama. Bapak Ibu Saudara, tahukah berkat terbesar dalam hidup ini? Berkat terbesar ada tersimpan di dalam ucapan syukur. Sehingga ketika tadi kita membawa persembahan persepuluhan, ada thank you di situ.
Thank you ya Tuhan. Engkau sudah memberkati aku. Dengan kekuatan aku bisa bekerja mendapatkan income ini. Dan 1/10 ini aku kembalikan. Thank you. Beri hikmat untuk mengelola yang sisanya. Supaya bercukupan, berkelebihan, jadi berkat buat yang lain. Dan kalau hari ini kau memberkati, hari esok pun kau akan memberkati. Thank you, ucapan syukur. That is greater blessing. Itulah berkat terbesar. Hamba Tuhan besar berkata demikian, namanya Billy Graham. Tampilkan. Menjadi kaya adalah bisa hidup tanpa hal-hal yang Anda inginkan. Untuk menjadi kaya, itu definisi Billy Graham adalah bisa hidup tanpa hal-hal yang Anda ingini. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, berarti kita bukan menjadi bagian menjadi kaya tadi. Kalau menjadi kaya, karena kaya tadi kualitas sih, bukan kuantitas. Berapa banyak. Dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Jangan carilah cari hal-hal yang tidak bisa dinilai uang. Contohnya kebersamaan, ya kebersamaan suami istri, orang tua anak, bersamaan. By the way, kita nggak selama-lamanya loh ada dengan mereka. Kalau kita nih hari ini bisa ada, kita lihat di samping kita, suamiku, istriku masih ada di samping. Kebersamaan nggak bisa dibayar dengan uang. Anak-anak dan semuanya. Kesehatan juga. Kesehatan sudah jelas bagi kita, ya kan? Tidak bisa dibeli dengan uang, berapapun banyak, miliaran sekalipun, triliunan apa bisa membeli nyawa? Gak bisa. Dokter akan angkat tangan semua. Kalau sudah urusannya hidup mati, dokter akan angkat tangan, siapapun dokter itu, profesor atau apapun, angkat tangan. Kalau urusan hidup dan mati, ada hal-hal di hidup kita, kalau kita menghitungnya, gak bisa dinilai dengan uang. Berapapun banyak yang kau miliki. Kerukunan. Hidup suami istri yang rukun, damai, perhatian, orang tua anak-anak yang rukun, kakak adik yang solid ya, yang support gitu, enggak yang tengkar terus, yang iri, yang dengki, yang benci, yang enggak rukun. Waduh. Kita sebagai orang tua melihat gitu mau mendamaikan gimana coba? Dengan apa yang kita miliki sekalipun. Nyuap, nanti kamu tak kasih ini, nanti kamu tak beli ini nih. Apakah itu menyelesaikan? I don't think so. Kerukunan, itu rasa juga, ya. To be happy millionaire. Hidup yang bersukacita, berbahagia loh. Hitunglah setiap berkat yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, saya sudah selesai dan saya akan closing dengan sebuah cerita kehidupan. Bagaimana saya berjumpa cukup banyak orang karena saya di Semarang sekian tahun itu dipercaya Departemen FLC yang bersentuhan dengan pelayanan dengan jemaat, bahkan semua pelayanan dari lahir sampai meninggal mati itu ada di FLC semuanya. Dan saya ada di Departemen FLC dan banyak orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Dan beberapa orang-orang yang sakit mengalami kelemahan tubuhnya, sakit sudah tanda kutip sekarat gitu ya, terbatas sekali, semuanya mesin, semuanya infus, semuanya jarum, mengerikan. Saya hanya kepada Tuhan saja. Tapi ada kata-kata loh di antara mereka, banyak sih, saya nggak ceritakan detail ya, banyak. Tapi ada satu waktu ada orang yang ngomong begini, orang dengan keterbatasan. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, memberikan mujizat, saya akan melakukan ini itu dan semuanya untuk Tuhan. Oh puji Tuhan, haleluya. Tahu gak dengan polosnya saya, haleluya, puji Tuhan, amin. Saya sepakat, tak doain dalam nama Yesus, minta ya Tuhan, kasih kesempatan yang kedua ya Tuhan. I pray, I ask, aku meminta, memohon kepada Tuhan. Tapi ketika pulang, ada suara kecil di hati. Sungguhan tak tadi orang itu benar enggak? Lalu muncul dalam ayat di kitab Lukas. Bagaimana ketika Yesus menuju sebuah desa untuk melayani di sana.
di perjalanan ada 10 orang yang berteriak kepada Yesus. Yesus, kasihanilah kami. 10 orang kusta. Kasihanilah kami. Yesus memandang lalu berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Lalu 10 orang kusta itu meresponi, dia percaya, dia taat. Bersama-sama 10 mencari, menghadap, memperlihatkan dirinya kepada. Namun di tengah-tengah jalan diceritakan di kisah itu, mengalami kesembuhan secara ajaib, mujizat 10-nya. Dan mereka menyadari, namun ironisnya hanya 1 yang kembali kepada Tuhan, tersungkur di bawah kakinya, menyembah Dia dan bersyukur, say thank you, terima kasih ya Tuhan. Tuhan merespon, oh, bukannya tadi 10 orang, di mana yang 9 tadi? Kenapa hanya 1 yang kembali? Dan orang ini pun ditulis, orang ini bukan orang Israel pilihan, orang ini orang Samaria. Orang Samaria itu orang asing, orang yang tidak mengenal Tuhan, tahukah? Tapi justru orang ini yang tahu berterima kasih. Ironi enggak? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kuat semua, jangan sia-siakan. Sebuah kata-kata nih Tuhan kasih. Kita mau melayani, mengasihi, jangan tunda. Lakukan itu selagi kita masih kuat. Lakukan itu selagi masih sempat. Lakukan, jangan tunda. Saya mendapati orang yang terkapar di tempat tidur itu dengan mesin semuanya. Kalau Tuhan sembuhkan aku akan melayani Tuhan. Aku pun percaya, amin, yes. Tapi ketika aku keluar dari ruangan itu, sungguh entah ingat peristiwa 9 orang melupakan Tuhan. Hanya 1 yang kembali. Mungkinkah dia menjadi 1 itu? Saya percaya bisa jadi, amin. Tapi orang itu kalau sudah diberkati, dia bisa melupakan Tuhan. Come on. Come on. Haleluya. Thank you. Haleluya. Lakukan selagi sempat. Lakukan selagi kuat. Worship Him. Kasih Tuhan Allahmu di segenap hatimu. Layani Dia. Say thank you. Kamu akan mengalami berkat terbesar dalam hidupmu. Yang sebelumnya gak pernah kau bayangkan, gak pernah kau minta. Untuk minta gak berani, belum bisa memikirkannya mau minta apa. Berpikir apa semuanya, belum pernah lihat, belum pernah dengar. Semua itu disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mereka hidup berkenan pada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Syakatakara lamara namaya syana. Inana makura lamaya mana. Ya Tuhan, hamba sudah selesai berkata-kata. Sekarang giliran-Mu ya Roh Kudus, bekerjalah di antara kami. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, sekarang ini, di tempat ini, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Seperti wanita datang mengurapi kepalamu dengan minyak narwastu yang mahal harganya, menangis bawah kakimu ya Tuhan, mengasihi. Terima kasih. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus Engkau. Baik-baik. Sekali lagi berdoa Tuhan, seperti wanita, seperti wanita. Yes Lord, yes Lord. We need you. Show me your glory, Lord. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus. Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku mau tetap setia menanti janjimu ya dan amin Tuhan. Oh, kehidupanku ku tetap setia melayanimu sampai akhir ya Tuhan. Oh, mau setia. Amin, 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 sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Oh, tetap setia hidup bagimu Tuhan, menyembahmu Tuhan, ikuti rencanamu, taat akan firmanmu, berjalan bersamamu sampai akhir. Ku menutup mata, live for you, Lord my God. Cry out to you, God, you're my strength. Have mercy, have mercy to your people. Kaulah alasan untuk aku hidup ya Tuhan. You are the reason why I live. You are the reason why I give it all to you. All is to please you, to love you, to serve you as my master. Give me your strength. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Saya mencintai
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Angkat tangan kita ke atas, sembah Dia, katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus satu-satunya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amen, amen, amen Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Dimuliakan nama-Mu hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Biar nama-Mu yang telah diserukan atas genap umat-Mu terpuji, termasyur, ternama sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, untuk inilah kami hidup untuk mencintai, karena kami sudah dicintai, sudah dikasihi lebih dahulu. Terima kasih buat kasih-Mu, ya Tuhan, yang Kau tunjukkan, Kau nyatakan, lanjutkan dalam hidup kami. Ya, kami terus mengecap melihat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kau siap untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Curahkan sekarang ini, di tempat ini. Jemaat, angkat tangan kita ke atas, pandangan kita ke atas. Hamba sebagai hamba Tuhan mengutus setiap umat-Mu untuk pulang ke tempat mereka masing-masing, ke rumah, ke marketplace, dimanapun kau berada. Pulanglah, jadilah garam dan terang di sana. Bawalah orang-orang yang belum kenal Tuhan, oleh hidup-Mu mereka beroleh kasih karunia. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah kenal tetapi hidupnya gak sungguh-sungguh. Tapi biar kehidupan-Mu lewat kehidupan mereka kembali kepada Tuhan. Ketahuilah tangan yang Kau angkat ini akan Tuhan pegang dengan tangan kanannya, membawa kepada kemenangan, sehingga Engkau akan menjadi orang yang disebut orang pemenang, bahkan lebih daripada orang pemenang. Pulanglah, bawalah rahmat anugerah daripada Bapa di surga, kasih karunia di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus senantiasa ada menyertai-Mu, menguatkan-Mu hari ini, setiap hari seumur hidup-Mu. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.